Ada yang bilang sarapan itu wajib, sedangkan ada yang bilang juga sarapan itu nggak wajib. Sebenarnya yang benar tuh gimana sih? Yuk kita bahas. Oke, jadi bayangkan tubuh kita itu adalah sebuah truk ya. Dan truknya itu mengangkut, ini tuh isinya bensin ya. Nah, kalian pasti sering ngeliat dong truk yang ngangkut bensin ini ya. Nah, menariknya adalah truk yang membawa bensin ini itu tuh mempunyai dua sumber energi ya, yaitu adalah dari bensinnya ini nih yang di sini ya, yang kecil. Dan juga sebenarnya ini tuh karena dia nggak bawa bensin ya, ini juga sebenarnya sumber energi ya. Nah, kalau dalam tubuh kita ini tuh dianalogikan sebagai glukosa ya, atau glikogen dalam tubuh kita. Nah, ini tuh adalah energi yang berasal dari karbohidrat gitu ya, dan lalu disimpan di tubuh kita di dalam otot-otot kita gitu. Nah, kalau misalnya di tubuh manusia, si glikogen itu biasa disimpan itu di otot-otot ya. Nah, mungkin di sini lah ya. Ya, di sini ada sedikit. Ya, pokoknya di bagian-bagian otot lah ya. Nah, sedangkan si truk ini tuh kan juga membawa bensin ya di sini, dan itu banyak banget bensinnya. Nah, inilah yang dianalogikan sebagai lemak tubuh. Nah, ini lemak tubuh ya guys. Karena ya sebenarnya lemak tubuh ini juga itu adalah sumber energi guys. Nah, kalau ditranslatekan ya berarti ini kalau lemaknya banyak ya ada di mana-mana ya sumber energinya. Bahkan ini tuh bakal jauh lebih banyak daripada otot-otot ya buat kalian yang jarang banget melatih otot. Ini tuh si lemak tubuh ini tuh banyak banget. Nah, sekarang triknya adalah kalau mau nurunin berat badan, kita tuh harus bisa menjalankan truk ini dengan menggunakan energi yang dari sini nih. Karena kalau misalnya kita tuh hanya menggunakan energi dari sini, tiap kali energi di sini habis, kita tuh harus isi bensin lagi di SPBU, isi bensin lagi di SPBU. Yang di sininya itu tuh nggak pernah dipakai ya, karena disimpan terus. Nah, dan sebenarnya cara untuk mengakses si lemak tubuh ini sebagai sumber energi itu adalah ya ini tuh harus dikosongin dulu guys. Ini tuh benar-benar harus kosong dulu. Nah, ketika glikogen dalam tubuh atau glukosa dalam tubuh ini tuh benar-benar udah habis, maka tubuh tuh jadi akan mencoba convert ya lemak tubuh menjadi glukosa juga dengan proses yang namanya gluconeogenesis. Nah, dan sebenarnya untuk si truk ini bisa mengakses energi di sini itu tuh ada dua syarat ya. Yang pertama itu adalah ini tuh nggak boleh ada namanya hormon insulin. Dan yang kedua ini tuh glikogennya tuh udah harus habis. Nah, dan sebenarnya kedua syarat ini tuh terjadi ketika kita tuh baru bangun tidur. Karena ketika kita tidur kita tuh 8 jam nggak makan sama sekali. Ketika kita tidur kita kan nggak makan. Nah, si glikogen ini tuh habis karena ya ketika kita tidur kan itu jantung segala mompa itu semua. Dan karena ketika kita tidur, biasanya tuh otak kita udah memerintahkan si pankreas untuk nggak ngeluarin insulin, maka ketika kita bangun pagi juga itu tuh insulin masih nggak ada. Oleh karena itu, kalau misalnya kalian lagi mau fat loss, sebaiknya tuh kondisi ini tuh bisa di-maintain selama mungkin guys. Dan itulah sebabnya kenapa intermittent fasting itu tuh efektif banget untuk fat loss. Karena biasanya kalau kita intermittent fasting itu, biasanya kan baru buka puasa itu mungkin ya, jam 10 pagi atau jam 11 siang. Atau bisa juga lah jam 8-9 pagi. Tapi yang pasti itu tuh ada periode mungkin 1, 2, atau 3, 4 jam ya. Dimana ini tuh terjadi. Dan kalian tuh bener-bener bergerak menggunakan energi dari lemak tubuh. Nah, itulah makanya banyak fitness influencer bahkan Ade pun bilang bahwa sarapan itu nggak perlu. Nah, tapi nggak sarapan itu bisa malahan berefek negatif ya. Kalau misalnya ketika Anda nggak sarapan, makan siangnya tuh Anda jadi kalap gitu. Jadi kalian berpikir begini, wah aku kan udah nggak makan pagi ya, berarti makan siang aku boleh makan seenaknya, makan yang mie, yang karbohidrat simple, goreng-gorengan, boleh semua. Dan itulah yang menyebabkan beberapa fitness influencer juga bilang kalau kalian tuh harus sarapan. Nah, jadi gimana dong kok? Sebaiknya aku sarapan atau jangan sarapan dong? Nah, kalau yang aku usulin sih ya, sebaiknya kalian tuh nggak usah sarapan. Ketika bangun pagi, kalian olahraga dulu 1 jam misalnya ya. Baru setelah olahraga, kalian boleh makan. Tapi ya berbukanya juga jangan makanan yang sembarangan. Berbukalah dengan makanan yang tinggi protein dan juga tinggi serat. Makanan yang tinggi protein dan tinggi serat itu tuh meminimalisir keluarnya insulin.
dan juga lebih susah dipecah menjadi glikogen. Dengan demikian, waktu tubuh kalian menggunakan si lemak tubuh ini tuh menjadi lebih panjang.